21 jam negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Akankah perang Amerika Serikat dan Iran kembali terjadi? Pasca perundingan gagal, Pakistan tetap meminta kedua belah pihak melaksanakan gencatan senjata. Sepanjang 21 jam bertemu di meja perundingan yang dimediasi Pakistan di Islamabad, negosiasi Iran dan Amerika buntu. Gagalnya negosiasi kedua negara diantaranya tidak adanya titik temu pada pembahasan program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan pengakhiran total perang di Iran. Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar meminta Amerika dan Iran untuk tetap melaksanakan gencatan senjata selama 2 pekan meski negosiasi gagal. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Dikutip dari harian Tehran Times, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan akan segera melakukan perjalanan darurat ke Arab Saudi terkait perundingan Amerika dan Iran untuk menjajaki cara-cara mencapai perdamaian abadi di kawasan tersebut. Pengumuman ini beredar saat kedua pihak tengah berunding. Sementara dikutip dari Iran Today, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menyebut diplomasi Iran tidak pernah berakhir meski dialog Amerika dan Iran gagal. Setelah gagal pertanyaan konflik Amerika, Israel, dan Iran, apakah akan kembali memanas memunculkan perdebatan apa yang akan terjadi selanjutnya di kawasan Teluk. Dosen hubungan internasional dari Presiden University Teuku Reza Shah menyebut pasca gagalnya perundingan Amerika dengan Iran, seharusnya tidak membuat Amerika memutuskan untuk melakukan perang darat yang akan jauh lebih merugikan Amerika. Perlu keberanian dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk berkata jujur. Terakhir perkembangan yang saya ketahui adalah mereka meminta $200 miliar untuk menghadapi istilahnya bad guys dari Iran ini, dan untuk itu kalaupun ini benar-benar dilakukan, maka perang itu akan sangat luas, akan menjadi perang regional. Dan kalau sudah perang regional, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi karena akan sangat banyak pihak yang terlibat. Hormuz sudah menjadi faktor. Kemudian kita perhatikan juga sumber-sumber energi lain juga akan terganggu. Sebelumnya Amerika telah menarik 3 kapal induk dan gugus tempurnya ke Timur Tengah. Amerika juga mengaku siap perang darat dengan mengirimkan ribuan prajuritnya. Namun alih-alih takut, Iran justru menyambut invasi darat Amerika dengan memberikan olokan satir "Welcome to Hell" atau "Selamat datang di neraka". Tim Liputan iNews melaporkan. Perundingan damai Amerika dan Iran gagal, sejumlah poin dinilai menjadi penyebab gagalnya kesepakatan. Berikut cuplikan dialog kami dengan dosen hubungan internasional Presiden University Teuku Reza Shah. Amerika Serikat menempatkan posisinya pada pihak yang mengendalikan Iran. Padahal dalam kenyataannya justru Iran adalah pihak yang diserang. Kalau kita merujuk kepada pasal 2.4 dari Piagam PBB, Iran yang diserang. Kemudian juga serangan ini tidak sah secara hukum Amerika Serikat karena Kongres di bypass. Kemudian juga serangan ini telah membunuh supreme leaders ya. Dan ini yang membuat Iran itu merasa disepelekan, karena memang harus diakui perundingan ini temanya sangat besar, sangat berat. Ada sekitar 10 tema yang Iran ajukan, tapi Amerika Serikat sebelumnya mengatakan 48 jam sebelumnya mengatakan tema-tema itu realistis dan itu akan menjadi panduan kita bersama. Tapi memang harus diakui 10 ajuan yang Iran lakukan itu memang tidak mungkin dilakukan oleh Amerika Serikat karena Amerika Serikat memiliki standar yang berbeda. Misalnya begini, Iran mengatakan di nomor 1, an American guarantee of non-aggression with Iran. Karena selama ini memang Iran selalu diserang walaupun di tengah-tengah sebuah perjanjian. Dan Iran sebenarnya minta tolong tuliskan dalam sebuah statement bahwa Anda tidak akan menyerang kami lagi. Ini juga tidak dilakukan oleh Amerika Serikat. Kemudian Iran mengatakan kedaulatan kami adalah mencakup Selat Hormuz. Bagi Amerika Serikat, Selat Hormuz itu hendaknya dipecah ke dalam sebuah konsorsium di mana akan dikelola oleh banyak negara. Ini juga masih
tidak ada kesepakatan. Ya. Kemudian Iran menghendaki tidak lagi perang di semua front. Amerika Serikat tidak melakukan itu karena Israel selalu menyerang wilayah di Lebanon. Kemudian Iran mengatakan penarikan semua pasukan Amerika Serikat dari semua basis-basisnya. Dia walaupun basis-basis itu sudah hancur dan peralatan-peralatan militernya juga sudah luluh lantak dan tidak ada lagi personel di sana, bagi Iran ini adalah suatu tekanan bahwa Anda harus keluar lagi dari situ dan tidak balik lagi. Amerika Serikat menolak karena bagi mereka suatu Israel Raya itu harus didukung oleh basis-basis pertahanan Amerika Serikat. Juga kemungkinan besar ada perbedaan pendapat pada reparations, pembayaran kembali hak Iran yang sudah rusak oleh perang, karena Iran adalah negara yang diserang. Jadi wajar kalau Iran menuntut pembiayaan. Ini barangkali juga tidak ada kesepakatan. Yang keenam adalah hak Iran untuk meningkatkan persentase uranium. Ini mungkin agak susah, padahal sebenarnya di nomor 6 ini istilahnya itu acceptance of Iran's right to nuclear enrichment itu bisa dinaikkan sedikit saja sepanjang batas itu dapat ditolerir oleh International Atomic Energy Agency, tapi tidak tercapai kesepakatan. Terus juga Iran minta sanksi-sanksi pada kami itu semuanya dihapus. Amerika Serikat mungkin berpikir tidak bisa. Kemudian juga sanksi-sanksi lanjutan karena ada sanksi dari Amerika Serikat kepada negara-negara lain karena berhubungan dengan Iran, itu juga Amerika Serikat menolak. Jadi dalam hal ini adalah Amerika Serikat tampaknya menempatkan dirinya sebagai pemenang perang. Padahal sebenarnya kalau kita melihat dari statement Amerika Serikat pertama saat dia menyerang Iran itu kan tidak tercapai. Misalnya perang akan berlangsung sekitar 4 hari tidak tercapai. Kemudian kepemimpinan Iran akan rontok, kemudian ada changing regime juga tidak terjadi, bahkan juga penguasaan Amerika Serikat atas instalasi nuklir dan instalasi rudal juga tidak berjalan, malah ternyata Iran bisa mengajak. Ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, tewas atau terluka selama operasi militer Amerika Israel di Iran. Hampir 5.000 korban merupakan perempuan yang tidak memiliki peran dalam urusan militer. مصدومین زیر 18 سالمون آخرین جنبندی که انجام شد 2115 نفر رسید و تعداد کمتر از 5 سالمون هم 124 نفر و کمتر از 2 سالمون 70 نفر در سیستم ما ثبت شده و متاسفانه نزدیک به 5000 نفر از مصدومین خانوم هستند که اگر بخوام عدد دقیقش رو خدمت شما عرض بکنم 4993 نفر تو این حوادث خانم ها آسیب دیدن که به هر حال هیچ نقشی در بحث نظامی و نظامگری نداشتن. بیشترین حوادث مصدومینمون هم در شهرهای تهران اتفاق افتاد، در خوزستان و لرستان، اصفهان، کرمانشاه و ایلام بود. از آمار شهدا بخوام خدمت شما عرض بکنم که تلخترینش همون مدرسه شجره میناب بود که حدود الان زیر 18 سال به 221 نفر رسید که خب تعداد شهدای میناب هم افزایش پیدا کرد، از 168 نفر افزایش پیدا کرد و کمتر از 5 سالمون هم 18 نفر و جالب توجه که تعداد شهدای خانممون هم به 258 نفر رسید. ما در حوزه سلامت 118 نفر افراد به اصطلاح دچار حادثه شدن و تعداد شهدامون هم به 26 نفر رسیده که از این تعداد 78 نفر همکاران خودم بودن که به هر حال در کف خیابون بودن، در کف میدان بودن و 3 تن از عزیزان من هم همکاران من هم به خیلی شهدا پیوستن. 57 پایگاه ما آسیب دیده، 47 آمبولانس ما آسیب دیده و توی آسیب ها خب آسیب های سختی رو ما دیدیم. ما 2 فروند بالگردمون که اورژانس هوایی 2 تا استان ما بود آسیب دید، استان بوشهرمون، استان